Kembali lagi dalam program Bincang-Bincang Pastoral bersama saya, Rosi. Dalam tradisi gereja, hari Minggu kedua setelah pesta Pentakosta, kita merayakan Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus. Dengan itu, Minggu 14 Juni 2020 kita merayakan Pesta Tubuh dan Darah Kristus. Kita ingin mendalami pesta ini yang dikait eratkan dengan Ekaristi Kudus. Pada kesempatan ini, kita akan mencoba mendalami pesta ini supaya kita dapat mengerti, memaknai, dan menghayatinya lebih baik. Hadir bersama saya saat ini Romo Inosutam, teolog dari Unika Santo Paulus, budayawan serta Ketua Komisi Budaya dan Pariwisata Keuskupan Ruteng. Halo Romo, apa kabar hari ini? Kabar baik, Rosi. Ya. Terima kasih banyak. Puji Tuhan Romo. Dan juga di sebelah saya ada Ibu Sisilia Samut. Selamat sore Oma, apa kabar hari ini? Oke. Selamat siang. Iya. Oma mewakili umat dalam bincang-bincang pastoral edisi kali ini. Kita langsung ke pertanyaan pertama kita pada hari ini, langsung ke Romo Ino. Nah Romo, tanggal 14 Juni ini hari Minggu kita merayakan pesta tubuh dan darah Kristus. Apa arti dan makna dari pesta ini bagi kita, Romo? Baik, terima kasih Rosi ya. Yang pertama sekali soal nama ya, macam-macam namanya. Ada yang menyebutnya ya dalam bahasa Prancis Fête de Dieu ya, pesta Tuhan. Ada yang menyebutnya pesta Sakramen Maha Kudus. Lalu kemudian ada yang menyebutnya pesta tubuh Kristus. Ada yang menyebutnya pesta tubuh dan darah Kristus. Kita lihat bahwa sebenarnya awalnya memang sebentar ada sedikit sejarah. Awalnya memang sebenarnya namanya pesta tubuh Kristus. Tapi dalam perjalanan kata darah itu ditambahkan karena pesta yang berkaitan dengan darah mulia Kristus itu dihapus. Nanti sebentar akan kita perdalam. Artinya untuk kita ini sebenarnya untuk menyatakan iman gereja yang paling mendasar bahwa Kristus itu hadir secara real dalam Ekaristi. Nah, ini terutama ya muncul dulu tahun 1264 oleh Paus Urbanus IV ya. Itu karena ada seorang katakan bid'ah ya, Baron Jerus ya, Baron Jorus ya, Baron Z dalam bahasa Prancisnya. Itu dia katakan bahwa Kristus itu tidak hadir secara real dalam Ekaristi. Nah, karena itulah maka sebenarnya sejak awal gereja itu sudah sangat meyakini bahwa Kristus itu hadir dalam Ekaristi dalam rupa ya hosti dan anggur. Dan dia sendiri sudah katakan bahwa roti dan anggur itu menjadi tubuh dan darahnya sendiri. Ya, jadi itu kira-kira maknanya untuk menunjukkan kemauan kita ya, untuk tunjukkan iman yang paling mendasar dalam gereja bahwa Kristus itu hadir. Oke Romo, terima kasih, makna yang sangat mendalam nih Romo. Nah tadi juga Romo sempat mengatakan bahwa kita akan menjelaskan tentang historisnya. Untuk itu pertanyaan kita selanjutnya ya Romo. Saya ingin bertanya kapan sebenarnya pesta ini muncul? Kemudian mengapa, dan mungkin bisa Romo berikan sedikit latar belakang historisnya. Ya, baik, terima kasih Rosi. Jadi sebenarnya saya sudah katakan iman akan kehadiran Yesus Kristus dalam tubuh dan darahnya itu ada sejak awal mula. Dan itu boleh dikatakan titik awal juga dari iman kita. Karena itu sabda dari Yesus bukan hanya sabda, tetapi apa yang telah dibuat oleh Yesus. Dia mengambil ya roti dan anggur dan dia katakan inilah tubuhku, inilah darahku dan buatlah ini sebagai kenangan akan daku. Karena itu ya lalu di pihak lain dia katakan ya aku akan menyertai kamu sampai akhir zaman. Ya, sampai akhir zaman. Nah, salah satu penyertaan itu adalah lewat kehadirannya yang real dan nyata dalam Ekaristi, dalam roti dan anggur yang ditransubstansikan menjadi tubuh dan darahnya. Nah, itu tadi saya sudah katakan abad ke-11 itu ada seorang bid'ah yang mengajarkan Kristus ya tidak
hadir secara real. Maka waktu itu Paus Gregorius sudah yang awalnya dia sudah mengatakan dia ingin melawan ajaran ini, dan ada 4 orang kudus ya. Yang pertama yaitu Santo Fransiskus Assisi, Thomas Aquinas, kemudian Santa Clara, dan satunya lagi Santo Justinus kalau tidak salah ya, dari Cornillon ya. Mereka inilah yang dekat dengan Ekaristi ya, dan ya mereka ya menyampaikan kepada Paus waktu itu ya, mungkin memang perlu ya sesuatu yang kita buat berkaitan dengan Ekaristi. Dan itu mulai pada saat itulah adorasi itu disistematiskan. Sebenarnya sudah ada pada abad ke-4. Tapi abad ke-13 itu sudah disusun doa-doanya dan lain-lain. Lagu-lagunya juga itu ditetapkan. Lalu kemudian saya sudah singgung tadi soal awalnya itu pesta itu tahun 1244 oleh Paus Urbanus IV, itu namanya itu pesta tubuh Kristus. Lalu dalam gereja juga ada kebiasaan untuk merayakan pesta darah Kristus, pesta darah Kristus. Nah, itu biasanya dirayakan pada hari-hari Jumat dalam masa Prapaskah. Nah, Paus Pius ke-9 coba mensistematisasikan itu juga. Maka tahun 1849 dia menetapkan minggu pertama bulan Juli sebagai pesta darah Kristus. Lalu kemudian Pius ke-10 menetapkan tanggal 1 Juli ya sebagai pesta darah Kristus. Nah, pada tahun 60-an ya mereka ingin satukan itu, maka dalam perubahan liturgi tahun itu sejak Konsili Vatikan kedua sebenarnya, tapi secara definitif tahun 1969 itu kedua pesta ini digabungkan. Ya, digabungkan dan sampai sekarang ya, dan setelah itu juga catatan bahwa pesta-pesta misalnya berkaitan hanya dengan darah Kristus itu tetap dipertahankan untuk kongregasi tertentu, untuk daerah tertentu supaya jangan hilang. Dia punya jejak sejarahnya sekaligus juga itu sebagai satu kekuatan spiritual ya. Itu kira-kira Rosi. Oke, ternyata memang historisnya perayaan ini lumayan panjang ya, tidak langsung begitu saja ada pesta atau hari raya tubuh dan darah Kristus. Perjalanan yang panjang sehingga kita lebih memaknai perayaan ini. Oh ya, mungkin satu tadi ya. Rosi ya. Sebenarnya untuk saatnya ya, tadi memang dalam pengantar, dalam itu ada 2 kebiasaan. Sebenarnya sejak awal itu ditetapkan pada hari Kamis itu setelah pesta Tritunggal Maha Kudus. Karena itu ada beberapa negara sekarang dengan tradisi kuat Kristen, misalnya di Portugal, saya sangka di Spanyol juga yang lain, atau juga ada beberapa diocese itu mereka rayakan hari Kamis. Karena memang salah satu maknanya tadi mungkin tambah makna, dia ini memang seperti satu peringatan ya, atau ikatan terhadap Ekaristi untuk kedua kalinya selain Kamis Putih. Kita ingat Kamis Putih. Tetapi di negara-negara bahasa Inggris termasuk kita, itu kita rayakan pada hari Minggu. Dan sekarang banyak yang merayakan hari Minggu setelah hari Minggu Tritunggal Maha Kudus. Oke Romo, mungkin ini juga ada hubungan sebenarnya dengan pertanyaan saya yang selanjutnya nih ya. Romo. Mungkin Romo ceritakan atau bisa jelaskan sedikit tentang tradisi nih Romo atau kebiasaan dalam merayakan pesta ini. Ya, baik ya. Tentu saja kalau kita lihat sejarah biblis ya, pesta ini kan memang sebenarnya awal-awal itu bukan sebenarnya pesta yang hanya orang Kristen ya. Ini kan pesta ya awalnya itu roti dan anggur hasil kebun ya. Dan karena itu kalau kita lihat dalam pesta ini biasanya ada festival berkaitan pesta ini hari Minggu atau hari Kamis itu memang dibawa anggur dan roti. Dalam perarakan prosesi itu biasanya selalu pasti ada anggur dan roti selain sakramen Maha Kudus. Nah biasanya yang dibuat itu tradisi jelas Ekaristi. Setelah Ekaristi ada prosesi sakramen, kemudian ada penyembahan
sakramen. Nah di beberapa kota, terutama kota besar agak susah ya, dulu mungkin ada. Di beberapa kota kecil, saya sudah 3 kali ikut yang di Belgia. Itu biasanya ada setelah misa itu, memang prosesi panjang di kota memang ya. Lewat di kota dan semua orang ikut ya. Ada suasana ya sekaligus pariwisata sedikitnya, tetapi memang religius ya. Religius. Lalu kalau saya lihat sekarang ini untuk kita di sini kan biasanya kita pesta tubuh dan darah Kristus itu selalu bersamaan dengan pesta komuni pertama biasanya untuk kita di sini. Biasanya begitu. Lalu kemudian ya kita lihat selalu pasti ada adorasi kan, setelah itu doa 1 kali 24 jam biasanya. Itu kira-kira yang kebiasaan, tentu ada kebiasaan-kebiasaan lain ya. Iya, jadi mungkin setiap daerah, Romo mungkin atau tempat-tempat tertentu mereka punya kebiasaan untuk merayakan pesta ini secara berbeda ya Romo, sesuai dengan tradisi. Ya, nah Romo, jadi sebenarnya pesta tubuh dan darah Kristus ini dikaitkan erat sekali dengan perayaan Ekaristi kan Romo. Ya. Nah atau sakramen Ekaristi. Ya. Jadi mungkin Romo bisa gambarkan atau jelaskan makna Ekaristi bagi orang Kristen. Ya, Ekaristi itu bagi orang Kristen ya, kata yang pertama beberapa ya, yang pertama sekali kata Ekaristi itu sendiri artinya Eukaristein, artinya terima kasih, syukur dan pujian kepada Tuhan. Dan sebenarnya kata ini, kalau kita bukan hanya kata ini dalam agama Kristen, kita banyak mengambil konsep-konsep dari zaman pra-Kristen atau juga dari konsep Yahudi, misalnya Ekaristi itu tadi. Jadi sebutan yang pertama itu adalah Ekaristi. Itu syukur, terima kasih, pujian kepada Tuhan atas karya keselamatan, atas penciptaan, inkarnasi, ya, atas pasca, wafat, ya, sengsara, wafat dan kebangkitan Kristus, dan juga atas keselamatan dunia yang akan datang, eskatologi. Itu pertama, Ekaristi. Yang kedua ada perjamuan. Perjamuan karena memang dikaitkan dengan perjamuan terakhir yang diadakan oleh Yesus, perjamuan Tuhan. Lalu kemudian pemecahan roti, karena memang ya ada pemecahan roti di sana. Ya. Lalu yang lain setelah pemecahan roti, kenangan, karena memang kita mengenangkan ya sengsara, wafat dan kebangkitan Kristus. Mengenangkan sekaligus menghadirkan kini dan di sini, karena memang dia ada sekarang ini. Lalu kemudian disebut juga liturgi kudus ya, atau liturgi ilahi. Ini liturgi kudus, liturgi ilahi karena memang ya dia ini dikaitkan dengan liturgi surgawi. Dan kita semua yang hadir dalam Ekaristi itu, kita berpartisipasi dalam liturgi ilahi, liturgi surgawi. Kita berjumpa dengan Tuhan sendiri. Nama lain itu adalah ya kita semua kenal itu komuni. Ya, komuni, yang lain kita menyebutnya di sini sambut. Nah kita tahu bahwa dalam Ekaristi itu 3 tema kitab suci hadir terus. Vocatio, Communio, dan Missio. Ya. Vocatio ya, itu berarti kita dipanggil. Ada lonceng gereja itu. Kita dipanggil untuk mengikuti misa itu. Setelah kita mengikuti misa, kita bersatu dalam komunio. Komunio berarti bersatu dengan sesama manusia, bersatu dengan alam ya, yang disimbolkan oleh roti dan anggur yang hasil dari alam itu. Kemudian dia bersatu dengan Tuhan sendiri. Lalu kemudian kita lihat juga ada kata misa, itu berkaitan dengan kata komunio tadi. Ita misa es, kita diutus. Misa dari kata missio artinya diutus. Sehingga pada saat akhir misa selalu dikatakan ya, pergilah dan kamu diutus. Dan syukur kepada Allah. Ya, macam itu. Jadi kita ini komunio tadi berarti kita berada dalam satu tubuh Kristus ya, seperti di mana digambarkan oleh Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Korintus, bahwa kita ini adalah tubuh mistik Kristus, komunio ya. Oke Romo, terima kasih untuk penjelasannya. Kita telah mendengar informasi tentang apa sebenarnya makna perayaan ini, kemudian historis di belakang perayaan ini, dan juga tadi baru saja sebenarnya apa makna Ekaristi bagi kita semua. Kami akan kembali dengan pertanyaan dan obrolan hangat kita setelah beberapa selingan berikut ini.
kembali lagi dalam program Bincang-Bincang Pastoral bersama saya, Rosi. Kita masih membahas tentang pesta atau hari raya tubuh dan darah Kristus. Nah, setelah tadi kita mendengarkan Romo Ino membahas tentang makna dari perayaan ini, kemudian histori dan juga apa makna Ekaristi bagi kita. Sekarang saya ingin tanya dengan Ibu Sisi nih. Nah, apa sebenarnya manfaat perayaan Ekaristi untuk hidup Ibu Sisi? Terima kasih Rosi atas kesempatan yang diberikan. Perayaan Ekaristi bagi kehidupan saya sangat bermanfaat. Di mana dengan mengikuti perayaan Ekaristi, saya tetap kuat dalam iman, kuat dalam menjalankan aktivitas hidup, dan kuat bila menghadapi segala tantangan hidup. Maka saya sangat membutuhkan untuk mengikuti perayaan Ekaristi setiap hari. Sehingga pada masa sulit ini kemarin, saya sangat gelisah. Karena kalau saya hitung, sejak habis misa pontifikal, gereja langsung ditutup. Ya, dan kami yang biasa misa pagi tidak ke gereja lagi. Jadi hanya mengikuti misa radio dari Komsos ini. Memang kami ikuti setiap hari. Tetapi rasanya tidak puas. Karena walaupun kita mengikuti misa melalui media secara lengkap. Tetapi rasanya tidak puas karena tidak dilengkapi dengan penerimaan komuni. Jadi yang kami terima hanya komuni batin. Sehingga kami merasa bahwa tidak lengkap untuk kita mengikuti perayaan Ekaristi. Dan juga pada hari-hari Minggu, waktu itu selama 2 minggu kalau tidak salah, saya mengikuti perayaan Ekaristi melalui media TVRI. Dan kami selalu mengikuti media TVRI Gereja Katedral Jakarta. Dan saat itu kami mengambil jadwal perayaan misa yang dipimpin oleh Uskup Agung Jakarta. Jadi selalu kami ikut, kami dalam rumah selalu ikut. Kami menyiapkan meja seperti meja altar dengan lilin, salib, patung. Kami nyalakan selama perayaan Ekaristi itu. Tetapi itu pun juga tidak merasa puas karena tidak menerima komuni secara sakramental. Kami hanya menerima komuni batinia saja. Sampai minggu pertama saya di depan salib saya berdoa dengan air mata. Kira-kira sampai kapan keadaan ini? Akhirnya setelah itu saya SMS Romo Empi. Romo, sampai kapan keadaan ini? Saya ini merindukan sekali komuni kudus. Karena walaupun mengikuti secara lengkap melalui media, tapi rasanya tidak puas. Akhirnya Romo hanya menjawab, Mama Sisi, nanti kerinduan itu ikuti saja misa dengan komuni batin. Ya begitulah, kalau memang begitu Romo, ya sudah. Memang keadaan ini yang tidak menentu sehingga tidak tahu persis sampai kapan kami harus keadaan seperti ini. Jadi untuk selanjutnya saya sampai Minggu Palem tidak ke gereja. Akhirnya setelah Minggu Palem itu tepatnya hari Selasa tanggal 7 saya mencari informasi. Saya bilang kira-kira di katedral ada misa ketidak ini pagi ini. Saya SMS Romo Bene. Romo bagaimana? Kami ini tidak pernah misa. Romo tiap hari bertemu dengan kita di gereja. Akhirnya Romo bilang, ini ibu kami misa khusus. Umat hanya ikut saja yang di media. Akhirnya saya tanggal 7 saya coba jalan-jalan. Saya pura-pura ke gua Santa Maria Katedral. Saya lihat sakristi dibuka. Akhirnya saya masuk. Saya tanya Pak Lones, Nana kira-kira sebentar ada misa? Tidak tahu lagi Tanta. Mungkin ada Romo sebentar yang musa. Tiba-tiba 6:30 hadirlah Romo Kristo.
Romo Kristo membuat misa. Mama boleh ikut? Ya mama ikut tapi diam-diam saja. Akhirnya kami ikut misa berapa orang. Jadi Selasa, Rabu. Tiba-tiba setelah saya pulang misa, ada telepon dari seksi liturgi katedral. Bilang, Mama siap bergabung untuk menyanyi pada Tri Hari Suci sampai Minggu Paskah. Berapa orang kami ikut menyanyi untuk misa perayaan Tri Hari Suci dengan Minggu Paskah. Jadi waktu itu saya bilang, Mama siap tidak? Oh, saya selalu siap. Malah saya senang, saya sampai pergi di depan salib. Saya bilang, Yesus, terjawablah kerinduan saya, di mana Pekan Suci ini saya akan mengikuti perayaan Ekaristi dengan lengkap, dan saya akan menerima Yesus secara lengkap pada perayaan Pekan Suci ini. Begitulah ceritanya selama ini, Rosi. Banyak sekali, tapi untuk sementara sampai di situ dulu. Iya Oma, jadi saya sebenarnya lebih akrab daripada memanggil Ibu Sisi, saya lebih akrab menyapa dengan Oma Sisi, karena Oma banyak sekali terlibat dalam kegiatan-kegiatan di gereja, dan kami mungkin sejak kecil juga sering melihat Oma di gereja. Jadi saya sangat paham sekali bagaimana kerinduan Oma untuk kembali mungkin bergabung bersama ibu-ibu di gereja, kemudian juga ikut Legio Maria dan banyak kegiatan lain ya Oma. Tentu saja karena Oma berdoa dengan tulus sehingga akhirnya ada yang Oma punya kerinduan terjawab ya. Oma dilibatkan dalam perayaan Tri Hari Suci ini Oma. Nah selanjutnya saya ingin tanya ke Romo Ino. Romo, berkaitan dengan sakramen Ekaristi. Seperti yang sebelumnya tadi Oma sudah ceritakan bahwa selama wabah pandemi COVID-19 ini selalu mengikuti dari media. Umat diajak mengikuti perayaan sakramen Ekaristi secara online, live streaming. Nah Romo, apakah ini termasuk sakramen Romo? Ya ini sah, berarti sakramen. Ya. Ya. Dari yang pertama kita lihat bahwa penggunaan kata sakramen itu ya. Kata sakramen itu mengandung di dalamnya ada janji, ya. Kemudian ada pengudusan, ya. Kata sakramen artinya sakrare, ya, menguduskan. Lalu ada penebusan. Dan ini sebenarnya bukan lagi-lagi ya, bukan kata yang diinovasi atau diciptakan oleh orang Kristen. Ini kata yang telah dipakai sebelumnya. Dan ya, ketiga hal ini juga diinterpretasi oleh gereja dan dipakai oleh gereja, tapi tentu dengan ya subjek yang sangat lain dengan objek yang sangat lain. Itu dulu yang pertama. Yang kedua, secara singkat saja itu sah karena secara de jure dan secara de facto. Secara de jure itu diputuskan oleh otoritas gereja. Ya, kita ini paus ya tidak ini, tapi dia sendiri ya melakukan itu. Itu de factonya. Paus melakukan misa dan itu live streaming. Itu misa online. Ya. Tidak ada umat dan dia misa, orang dengar, ya. Nah, itu ya dari secara de jure itu sudah ada keputusan resmi dari gereja. Itu sah pertama. Sah yang kedua de facto, ya. De facto yang pertama sekali betul seperti Ibu Sisi katakan tadi, sepertinya tidak lengkap. Itu memang perasaan kita, ya. Ini perasaan-perasaan ini yang seharusnya menghantar kita ke Ekaristi sebagai sebuah misteri yang tidak selalu harus dialami secara fisik saja, tapi juga secara spiritual, secara batiniah. Perlu diingat dulu pertama bahwa ya secara misteri batiniah karena ya Roh Kudus ya dia hadir di mana-mana juga dengan kita, ya. Lalu kita lihat juga secara misteri ya karena Kristus sendiri tadi ya hadir. Jadi karya Roh itu hadir, pengudusan ada, penebusan ada dan semua rahmat lain yang kita terima dalam Ekaristi itu, ya. Tapi dengan catatan pada saat yang sama ketika imam melaksanakan misa, itu maksudnya. Jadi bukan putar ulang, ya. Jadi ada memang yang katakan bahwa saya melihat Paus memang pernah sedikit mengeritik, tapi ada yang lain sepertinya melebih-lebihkan apa yang dia catatan beliau sebenarnya adalah
bahwa karena keadaan ekstraordinari, di keadaan luar biasa, lalu kita juga dalam kehidupan sosial harus patuh terhadap institusi-institusi lain, ya maka ya misa ya online itu dibolehkan untuk umat. Bahkan dalam tanda kutip juga wajib ikut misalnya. Asal tentu ada persiapan seperti Ibu Sisi katakan tadi. Jadi ya Kristus ada di sana. Lalu saya perlu jelaskan bahwa komuni batinia spiritual itu bukan terjadi pada saat virus ini ada. Di negara pada saat awal gereja dulu, di mana gereja itu dikejar-kejar, ya ada orang Kristen yang tidak sempat mengikuti Ekaristi. Dan ya ketika mereka itu ya diberitahu jam misalnya sekian dan lain-lain, ya tentu mungkin tidak tepat pada saat itu karena tidak ada alat ukur waktu yang tepat untuk mereka pada saat itu. Mereka ya mengikuti Ekaristi seperti yang lain begitu. Karena ya Kristus itu ya hadir dalam roh juga pada kita yang berharap. Begitu juga misalnya pada saat di negara-negara komunis ya. Di negara-negara komunis kisah beberapa pastor di Vietnam, di Rusia yang tidak dapat merayakan Ekaristi. Ada satu orang uskup yang tidak merayakan Ekaristi semestinya. Dia tidak punya buku, tidak punya ini, tapi ada orang yang membawa dia komuni kudus dan dia pegang begini itu, dia misa dan lain-lain, ya itu ya karena kita itu oke. Ya, jadi seperti itu kira-kira. Begitu juga dalam mungkin untuk sakramen lain, orang yang misalnya berharap untuk dibaptis tiba-tiba mati sebelum pembaptisan itu ada, tapi dia sudah berharap betul supaya dia jadi orang Kristen Katolik ya. Jadi intinya ya itu ya sah. Ya, itu sah. Oke Romo ya, karena memang kita dulu mendapatkan instruksi pastoral juga di awal agar keluarga-keluarga menyiapkan altar dalam rumah, altar sendiri seperti yang tadi Oma Sisi ceritakan bahwa menyiapkan sendiri altar dan memang kita perlu persiapan batin itu sendiri supaya memang Ekaristi yang kita ikuti walaupun secara online kita benar-benar merasakan kehadiran Kristus dalam rumah ya Romo. Catatan, jangan dibanalisasi, artinya jangan dibiasakan nanti setelah virus ini tidak ada, sama saja kita. Padahal ada kemungkinan untuk hadir bersama. Jadi aspek partisipasi itu harus ada secara real juga, misalnya waktu yang sama, bukan putar ulang. Lalu kemudian ya hal lain itu ialah betul-betul ada persiapan fisik juga, misalnya meja apa semua dan lain-lain. Ya misalnya ya sangat tidak bagus juga misalnya karena begitu maka sambil tidur saja dengar, itu kan posisi yang tidak ini. Itu sebenarnya catatan-catatan. Lalu setelah virus ini berlalu jangan dibuat darurat lagi macam itu. Iya Romo, karena kita jangan akan memasuki ini menjadi new normal. legitimasi untuk buat seperti itu sebenarnya. Ya kan kedepannya kita sudah mulai memasuki new normal, jadi ada beberapa paroki juga yang membuka kembali bahkan nanti merayakan Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus juga di gereja, tetapi dengan mematuhi protokol untuk kesehatan kita ya dalam masa pandemi ini. Terima kasih Oma dan juga Romo, kita akan break sejenak dengan beberapa selingan berikut ini dan akan kembali lagi dengan pertanyaan-pertanyaan menarik. Kita masih dalam program Bincang-Bincang Pastoral, edisi kali ini kita membahas tentang Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus. Nah, Romo sebagai Ketua Komisi Budaya dan Pariwisata Kuskupan Ruteng, bagaimana kita menjalankan inkulturasi Pesta Tubuh dan Darah Kristus atau Ekaristi Kudus Romo dalam kebudayaan Manggarai? Oke, baik Rosi, terima kasih, ini pertanyaan menarik. Tapi mungkin saya tekankan lagi beberapa poin tadi ya. Jadi pesta ini itu memang pesta yang betul menunjukkan iman kita bahwa Kristus hadir. Dan terutama ya, bahwa host yang kita lihat dalam wujud ya roti dan anggur, itu betul sungguh tubuh dan darah
Dan darah Kristus. Karena itu misalnya saya beri contoh, ada seorang imam dulu sakit dan ada perawat yang katakan, Romo maaf, Romo dilarang untuk minum anggur. Karena itu mungkin Romo jangan misa dulu. Imam itu jawab bagaimana? Dia bilang, maaf Pak Ibu, saya tidak minum anggur, saya minum darah Kristus. Darah Kristus. Itu pertama. Yang kedua, Ekaristi itu di pesta tubuh dan darah Kristus itu dikaitkan dengan Ekaristi. Dan Ekaristi untuk kita adalah ya puncak dan sumber dari kehidupan orang Kristen. Itu dikatakan di Lumen Gentium nomor 11 dan Sacrosanctum Concilium itu nomor 10. Lalu kemudian juga ya dikatakan bahwa dia itu pangkal dan ujung dari semua sakramen. Itu dalam Presbyterorum Ordinis nomor 5 ya dikatakan. Lalu kemudian poin berikut tadi ya bahwa ada transubstansi ya, kalau misalnya betul menjadi tubuh dan darah Kristus dari roti dan anggur, ada transubstansi, berarti perubahan wujud. Karena itu ada doa ya epiklesis itu ya, turunnya Roh Kudus ya, imam berkat itu, sehingga roti dan anggur ini menjadi tubuh dan darah Kristus. Oke, yang berikutnya pertanyaan menarik tadi berkaitan dengan inkulturasi. Ya, saya sengaja tekankan beberapa poin. Oh ya, mungkin saya perbaiki tadi saya sebut Santo Justinus ya, Julianus benar. Oke. Santo Baik, Julianus. Yang berikut saya tadi sengaja tiap kali Rosi tanya saya katakan kata sakramen itu digunakan prakristen. Begitu juga kata Ekaristi. Iya, Romo. Begitu juga banyak kata yang kita gunakan itu bukan konsep Kristen, tapi konsep yang sudah ada sebelumnya. Dan kemudian diadopsi oleh orang Kristen dan diberi makna baru, direinterpretasi, diberi makna baru sesuai dengan iman kita akan Yesus Kristus. Itu pertama. Jadi misalnya Ekaristi, dalam Ekaristi ini ada dua hal penting ya. Ada dua hal penting, yaitu sabda dan perayaan Ekaristinya itu, persembahan Ekaristinya. Ya, ada sabda dan Ekaristi, dua hal yang sangat fundamental di sana. Dan kalau kita lihat, ya ini bukan tentu saja dari segi iman dan lain-lain ya kita katakan ini betul dibuat oleh Yesus Kristus. Tapi ingat dengan baik juga bahwa hal ini sudah dibuat sebelumnya, misalnya oleh Melkisedek. Ya, dan kalau kita belajar ya literatur di luar literatur buku-buku ya, sejarah di luar sejarah kitab suci, kita lihat bahwa bangsa-bangsa lain juga membuat hal yang sama. Hal yang sama. Dulu orang katakan yang macam itu kafir dan lain. Sampai sekarang masih ada sebagian kecil orang Katolik yang katakan seperti itu. Tapi kita lihat bahwa ada aspek lain di sana, yaitu bahwa sejak penciptaan Allah itu menyertai kita dan dia berbicara ya lewat budaya manusia, dan kemudian ya budaya itu berkembang sampai disempurnakan dalam Yesus Kristus sendiri. Dalam Yesuslah yang menyempurnakan. Nah, mari kita lihat hal yang berikut. Yang ada juga adalah selain sabda dan persembahan itu, di persembahan itu selalu ada dua hal ya. Itu selalu ada hasil kerja manusia. Itu bisa berupa hasil tanaman. Ya, misal Kain dan Habil dulu itu hasil kerja kebun dan hasil penggembalaan, hasil ternak. Hasil ternak. Selalu ada dua hal itu. Itu sebenarnya dari segi budaya itu ada. Dan itu yang kita lihat dalam budaya kita itu ada dua hal di sana. Yang pertama ada dimensi sabda firman. Ada dimensi sabda firman ya, sehingga semua apa yang kita katakan selama ada ritus itu sangat mengikat. Lalu yang kedua ya ada barangnya, yaitu untuk kita selalu adalah ada hewan. Ya, ada hewan mulai dengan yang paling kecil itu ayam sampai kerbau. Ya. Lalu kemudian ya yang paling penting juga di sana ada darah itu, darah hewan itu. Ya, ada darah hewan. Jadi kalau kita lihat, karena itu Bapak Uskup Monsignor Van Beckum, uskup pertama, dia katakan ritus-ritus orang Kristen itu adalah sebuah liturgi. Bukan saya katakan ini ya. Saya bisa tunjukkan bukti. Liturgi Kristen, tapi tentu saja harus diberi makna baru oleh kitab suci dan ajaran
ajaran Kristen. Nah, mari kita lihat. Nah, di sini kita lihat sebenarnya kita lihat ada poin-poin besar yang misalnya soal 3 tema biblis tadi ada dalam seluruh ritus kita, yaitu vocatio, mengundang, memanggil orang, ya, baro, vanta orang, kemudian orang datang dan diterima, disambut dengan baik, dan ada komunio di situ, yaitu pada saat ada hang cekeng itu misalnya. Lalu kemudian yang lainnya ada perutusan. Kalau sudah ada itu, ya, nah apa yang kita buat ke depannya? Itu struktur, dari segi struktur itu misalnya ya ada dalam budaya kita. Lalu hal yang lain itu adalah kita lihat bahwa seluruh ritual pada umumnya itu kenangan akan masa lalu sebenarnya. Karena itu tradisi. Sama dengan Ekaristi. Di Ekaristi itu sebuah kenangan, ya, tapi juga sebuah sesuatu fakta yang terjadi sekarang dan juga keselamatan yang akan datang. Dan itu terjadi. Nah, kita lihat dalam tentu saja kita lihat sekarang karena kita semua sudah beragama Kristen, ya, serani sai kontas bokak. Kita dalam surat kepada orang Ibrani itu di bab 8 sampai 10 itu dikatakan Yesus itu yang mengganti semuanya. Ya, mengganti semua darah hewan dan lain-lain. Nah, kita lihat sekarang apa makna darah misalnya, makna darah untuk makna apa? Makna dari ritus-ritus kita. Makna ritus kita pada umumnya adalah tidak jauh juga dengan, ya, itu makna yang paling pertama adalah hambor, perdamaian. Lalu yang kedua, keselamatan. Yang ada dalam keselamatan. Lalu ya hambor, perdamaian, keselamatan. Ada juga komunio di kita, saya sudah sebut tadi. Kemudian ya ada juga kepercayaan akan Tuhan. Walaupun kadang-kadang tidak disebut secara langsung. Karena ada banyak roh-roh, tapi roh paling tinggi adalah Morikrain. Ya. Lalu kemudian ada liturgi juga seperti yang diakui oleh Monsignor van Beckum. Nah, kita lihat Monsignor van Verheyen secara antropologis, ya, katakan bahwa orang Manggarai itu kepercayaan orang Manggarai itu bukan animisme, bukan dinamisme, tapi monisme implisit. Maksudnya mereka percaya pada satu Allah, tetapi di bawah Allah itu mereka masih percaya lagi roh-roh lain, macam itu. Nah, beda dengan Kristen yang betul yang betul memang eksplisit, tapi dinamis karena kita percayakan Tritunggal Maha Kudus. Nah, kita lihat bahwa kedatangan agama Kristen ini untuk kita itu memang betul penyempurnaan untuk saya dan pembalikan. Kita lihat dalam ritus-ritus orang Manggarai dan bukan hanya ritus kita, ada yang namanya Nangkia Guitang, ada perasaan ketakutan. Jadi kita berkomunikasi dengan Tuhan yang jauh, Tuhan yang sangat menuntut sekali hal yang kecil-kecil. Jadi kita harus memberi ke atas, memberi daging, memberi apa semua. Pokoknya semua doa yang baik tidak boleh salah sedikit pun. Ya, kalau tidak nanti ada nangki dan itang. Kita lihat dalam Ekaristi, Yesus itu dia datang dari atas, dia buat pembalikan. Ya, yang tadinya kita beri daging ke atas hewan dan lain-lain, sekarang dia datang, dia beri tubuh dan darahnya untuk kita. Dan kalau di kita tadi dalam perayaan kita harus ada yang mengundang dan lain-lain. Dalam perayaan Ekaristi itu, Kristus itu dia yang mengundang, dia tuan rumah, dia itu altarnya, dia juga persembahannya. Sekaligus sudah ada dalam diri Yesus Kristus. Nah, kalau kita lihat kepercayaan lain orang Manggarai misalnya, tentu saya tidak menjelaskan satu persatu, yang umum saja. Misalnya, dan di sini kita lihat ya, betul puncaknya kalau kita lihat dalam Yesus Kristus, ya. Lalu hal lain ya, terutama berkaitan dengan darah sekarang ya. Untuk tubuh misalnya, ya orang Manggarai itu mereka punya konsep tubuh yang sangat luas, dan itu bukan hanya tubuh personal manusia, tapi juga tubuh kosmik yang luas. Itu kita lihat dalam apa? Dalam budaya Lingko orang Manggarai itu, sarang laba-laba raksasa. Mereka melihat bahwa alam semesta ini sebagai satu kesatuan yang merangkum semua hal. Ya, tentu saja ini ya dalam bahasa teknisnya disebut monisme, satu kepercayaan tidak bagus. Nah, dalam Yesus Kristus dalam Yesus Kristus kita lihat bahwa kita juga percaya akan tubuh mistik Kristus.
yang merangkum semua ciptaan. Ya itu. Jadi kita lihat orang Manggarai menyebut veki hewalau nih. Sangkretan veki dite, maksudnya veki artinya tubuh. Semua kita punya tubuh. Maksudnya kita ini adalah satu kesatuan. Satu kesatuan. Dan itu kita lihat simbol-simbol kita itu selalu angka 5 ya. Selalu mulai dengan unsur-unsur semesta. Ada tanah, vai, ya. Kemudian air, maksudnya api, ya, buru, angin, dan awang. Ada 5 hal itu. Ya. Kemudian di sarang laba-laba kebun itu ada 5 bagian juga yang dikaitkan dengan badan manusia. Ya, lodok misalnya itu sama dengan kepala manusia. Ya, ada di luarnya itu lingkaran kecil namanya lander lekong, itu sama dengan bahu manusia. Ada langang lekong sama dengan dada dari manusia. Ada vekinya berarti badan. Dan yang berikut cicing atau waung orang katakan itu sama dengan kaki. Jadi ini tubuh. Dan kita lihat di sini ada. Tentu saja yang sangat luar biasa dalam Yesus adalah tubuh yang bersifat personal dan menyapa kita secara personal dan kolektif, bukan tubuh kosmik macam itu. Nah, yang berikut itu tubuh. Jadi bagus saya sangka. Hanya tinggal kita memang harus transformasi untuk kita sekarang dan transubstansi. Untuk darah. Nah, orang Manggarai percaya bahwa sebelum mereka lahir itu ada nipiteku vai. Ya. Nah, vai itu singkatnya menjadi kita punya vakar, jiwa kita. Menjadi jiwa kita dan menjadi roh kita. Nah, dalam tubuh kita dia menjadi darah veki. Nah, untuk melindungi darah veki dan memurnikan, kalau kita berdosa atau kalau orang tua kita dulu berdosa, maka darah veki kita ini, ya, darah veki kita ini dia akan kotor. Dan kalau dia kotor, maka kita sakit. Kita tidak mendapat rezeki, tidak gagal dalam hidup kita. Nah, untuk itulah maka darah veki ini perlu dilindungi dan juga perlu dimurnikan. Maka dibuatlah darah ayam, darah hewan dan lain-lain. Itu maksudnya melindungi dan memurnikan. Nah, Kristus datang dia katakan, oke, kamulah. Makanya dalam inkulturasi itu, darah hewan itu, tubuh hewan itu, kita anggap itu bukan lagi sebagai kurban. Karena ada yang kritik saya katakan tidak. Mereka sudah diturunkan tingkatnya, bukan lagi kurban, tapi hanya sebagai apa? Sebagai buat tangan, voili medite, camping morin. Macam itu. Jadi darah Kristus itu yang mempersatukan, yang menyempurnakan, menguduskan darah hewan itu. Nah, ini kita kalau mau membuat inkulturasi, itu pesta. Oh ya, berkaitan dengan syukur itu mungkin pesta penti. Itu bisa dikaitkan dengan syukur itu. Itu kira-kira. Wah, Romo, memang kita kalau berbicara tentang inkulturasi berhubungan erat dengan budaya dan kebiasaan kita sehari-hari, sepertinya mungkin kita butuh sesi khusus ya untuk ini, Romo. Ya. Karena memang sangat menarik dan ada banyak sekali pertanyaan-pertanyaan karena ketika kita sudah menggabungkan inkulturasi dengan perayaan misa seperti itu, ada banyak sebenarnya pertanyaan-pertanyaan, tapi mungkin kita akan membahas itu lain kali, Romo ya. Untuk Oma Sisi nih, Oma, sebagai umat, bagaimana tanggapan Oma terhadap misa inkulturasi dalam bahasa dan budaya Manggarai pada hari Minggu ketiga setiap bulan yang selalu dilaksanakan di Keuskupan Ruteng ini, Oma? Untuk saya pribadi, misa inkulturasi itu perlu dipertahankan. Oke, Oma. Seperti apa yang dijelaskan oleh Romo Ino begitu panjang lebar tadi, maka kita perlu pertahankan itu misa inkulturasi. Tetapi seperti di katedral, hari Minggu itu ada 4 kali misa. Sabtu, misa pertama, Minggu kedua, dan misa ketiga, 4 kali misa. Jadi waktu Minggu ketiga itu, 4 misa itu semua pakai bahasa Manggarai. Jadi mungkin perlu kami usulkan, Romo, kalau bisa 4 jadwal itu dibagi. Umpama 2 misanya misa pakai bahasa daerah, sedangkan 2 misanya itu pakai bahasa Indonesia. Karena umat di kota ini tidak semua memahami bahasa Manggarai, sehingga kadang-kadang saat misa inkulturasi itu ada umat yang diam sepanjang misa,
duduk saja, datang duduk saja sepanjang misa sampai selesai. Tidak bisa mengikuti doanya, tidak bisa mengikuti nyanyinya. Sehingga itu tadi, maka kalau bisa supaya misanya itu dibagi, ya 4 kali misa, 2 kali misanya bahasa Indonesia, 2 kali misanya bahasa daerah. Mungkin itu saja usulan kita pada saat ini. Oke, jadi sebenarnya Oma untuk perayaan Minggu Ketiga itu sendiri memang kita selalu menerapkan perayaan misa inkulturatif nanti. Kembali kepada parokinya sendiri, penerapannya seperti apa, aturannya seperti apa, apakah nanti ada teks untuk umatnya, karena ada beberapa paroki juga Oma mereka menyiapkan teks agar umatnya bisa mengikuti perayaan, ada jawaban-jawaban di sana. Dan sebenarnya misa inkulturatif ini menjadi salah satu ciri khas mungkin dari keuskupan, orang-orang yang datang dari luar ketika datang mengikuti perayaan Ekaristi Minggu Ketiga, wah ternyata Ekaristi dalam bahasa Manggarai Oma ternyata seperti ini. Ya, demikianlah bincang-bincang pastoral edisi menyambut pesta tubuh dan darah Kristus. Terima kasih kepada narasumber saya yang luar biasa pada hari ini, ada Romo Ino dan juga Oma Sisi. Terima kasih banyak telah berbagi informasi kepada kami. Kami mengajak umat Katolik khususnya umat Keuskupan Ruteng untuk menyambut pesta tubuh dan darah Kristus dengan penuh sukacita. Dan kami dari Komsos Keuskupan Ruteng tetap menyiarkan perayaan secara live streaming di Radio Entala Gewang dan juga di YouTube Komsos Keuskupan Ruteng. Akhirnya saya Rosi pamit undur diri, sampai jumpa di Bincang-Bincang Pastoral edisi selanjutnya.